Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wanita cantik dan si pandai besi. Ada seorang lelaki pandai besi. Dia mampu memasukkan tangannya pada api dan mengeluarkan besi yang menyala-nyala. Namun dia tidak merasakan panasnya api. Lalu dia didatangi seorang lelaki untuk membuktikan berita itu. Setelah melihat dan menyatakan apa yang didengarnya, lalu lelaki itu menunggu hingga pandai besi itu merampungkan pekerjaannya. Setelah selesai, ia terus mengucapkan salam dan pandai besi itu membalasnya. "Aku ingin menjadi tamu engkau pada malam ini," kata lelaki itu. "Dengan senang hati dan penuh kehormatan," jawab pandai besi. Kemudian lelaki itu diajak pulang ke rumah pandai besi. Ia dijamu dengan makanan khas sore hari dan bermalam bersama si pandai besi. Ternyata dalam penelusurannya, si pandai besi tidak beribadah kecuali mendirikan sholat fardu dan tidur hingga subuh. Mungkin si pandai besi itu menutupi ihwalnya terhadapku pada malam ini, gumam lelaki itu dalam hatinya. Lelaki itu lalu bermalam satu malam lagi. Ternyata pandai besi itu masih seperti biasa, tidak menambah ibadah sama sekali kecuali mendirikan sholat fardu. Melihat hal demikian, lelaki tersebut akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai saudaraku, aku telah mendengar bahwa engkau diberi kemuliaan oleh Allah dan aku pun melihat sendiri kemuliaan itu. Namun aku merenung karena tidak melihat banyaknya amal yang engkau lakukan. Engkau tidak beramal selain sholat fardu. Dari mana engkau memperoleh kemuliaan seperti itu? Memegang besi dibakar tidak merasakan panas?" Akhirnya si pandai besi tersebut menjawab, "Wahai saudaraku, aku ini mengalami cerita yang aneh dan perkara yang jarang terjadi. Ceritanya begini, aku mempunyai tetangga wanita cantik. Aku pun sangat mencintainya. Berkali-kali tidak berhasil mendapatkan wanita itu karena dia menjaga dirinya dengan memelihara kehormatan diri. Lalu pada suatu masa, timbul musim paceklik, kesulitan makanan, yang mana seluruh orang merasa lesuh. Saat aku duduk di rumah, tiba-tiba ada seseorang mengetuk-ngetuk pintu. Aku pun keluar sambil berkata, 'Siapa itu?' Tiba-tiba wanita cantik itu berdiri di pintu seraya berkata, 'Wahai saudaraku, aku sangat lapar. Apakah Anda dapat memberi makan padaku karena Allah? Aku tidak dapat memberikan makanan padamu, kecuali jika engkau menyerahkan dirimu padaku. Apakah engkau tidak tahu apa yang ada dalam hatiku? Apakah kamu tidak tahu kalau aku mencintaimu?' Jawabku, 'Aku memilih mati daripada durhaka kepada Allah,' sahut wanita itu. Akhirnya ia pun kembali ke rumahnya. Setelah 2 hari berlalu, wanita itu kembali kepadaku dan mengatakan kepadaku seperti dahulu. Lalu aku jawab seperti yang lalu. Kemudian wanita itu masuk dan duduk di dalam rumahku dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk. Aku pun meletakkan makanan di depannya. Melihat apa yang aku lakukan, maka matanya mencucurkan air mata seraya berkata, 'Apakah makanan ini karena Allah?' 'Tidak, syaratnya engkau harus menyerahkan dirimu kepadaku,' jawabku. Wanita itu lalu berdiri dan sama sekali tidak mau makan. Ia kemudian pulang menuju rumahnya. Selang 2 hari kemudian, datang kembali mengetuk pintu. Aku keluar, sedangkan ia berdiri di depan pintu. Suaranya terputus-putus karena kondisi yang kelaparan dan punggungnya telah lemah. Seraya berkata, 'Wahai saudaraku, aku telah berupaya tidak bisa datang kepada selain engkau. Apakah engkau dapat memberi makanan kepadaku karena Allah?' 'Iya, jika kamu mau menyerahkan dirimu padaku,' jawabku. Wanita itu akhirnya mau memasuki rumahku dan duduk di dalamnya. Ketika itu, aku tidak mempunyai makanan. Saya berdiri, menyalakan api untuk memasakkan makanan buat wanita itu. Setelah makanan saya letakkan di hadapannya, belas kasihan Allah menemuiku. 'Celaka engkau, hai diriku ini. Wanita ini kurang akalnya, kurang agamanya, tidak memakan yang bukan miliknya. Dia berulang kali datang ke rumahmu karena sakit kelaparan. Tapi dirimu tidak mau menghentikan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku bertaubat padamu dari perbuatan dosa yang kulakukan. Aku tidak akan mendekati wanita itu selama-lamanya,' gumamku dalam hati.
Kemudian aku menjumpai wanita itu, tetapi ia tetap tidak mau makan. "Makanlah, tak perlu takut. Sebab makanan ini aku berikan karena Allah," kataku. Setelah wanita itu mendengar ucapanku, lalu ia mengangkat kepalanya ke langit, seraya berdoa, "Ya Allah, jika lelaki itu benar ucapannya, semoga Engkau mengharamkan api untuk orang ini di dunia dan akhirat." Wanita itu lalu kubiarkan untuk melanjutkan makan. Karena pada saat itu musim penghujan, aku hendak memadamkan api. Ternyata kakiku menginjak bara api, tetapi tidak terasa panas dan tidak membakar kakiku. Ketika aku menemui wanita yang sedang makan, rasa senang terpancar dari wajahnya. Aku pun berkata, "Bergembiralah engkau karena Allah telah mengabulkan doamu." Wanita itu tetap melahap suapan makanan dari tangannya. Setelah selesai memakan semua makanan, ia bersujud syukur karena Allah dengan doa, "Ya Allah, Engkau telah berkenan memperlihatkan kepadaku apa yang menjadi maksudku kepada lelaki itu. Semoga Engkau berkenan mencabut nyawaku saat ini." Dalam kisah lain, ada seorang raja dan budak perempuan cantik. Alkisah, pada suatu masa, hidup seorang raja di sebuah negeri yang indah dan makmur. Pada suatu hari, dalam perjalanannya menuju istana dengan menaiki kereta, raja tersebut melihat seorang budak perempuan yang begitu cantik sedang duduk di pinggir jalan. Budak perempuan yang cantik itu pun merenggut hati sang raja, hingga sang raja jatuh cinta dan ingin memilikinya. Akhirnya, sang raja pun mengirim seorang utusan untuk memberi hadiah kepada majikannya dan membawa budak tersebut ke istana. Kisah ini terdapat dalam buku Tales from the Land of the Sufis karya Mochideh Bayat dan Muhammad Ali Jamnia. Hari demi hari pun berlalu, disukai oleh seorang raja, tak lantas membuat budak perempuan tersebut bahagia. Ia justru jatuh sakit, kehilangan berat badannya dan semakin pucat. Dan setiap sang raja ingin bertemu dengannya, budak perempuan tersebut selalu menolak. Akhirnya, sang raja mengirim para tabib terbaik istana di seluruh negeri sambil memberi hadiah dan imbalan berharga bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan budak perempuan tersebut. Tetapi hasilnya adalah tidak ada satupun tabib yang berhasil mendiagnosis penyakitnya, apalagi mengobati dan memberi obat kepadanya. Sang raja yang sudah jatuh hati pada budak perempuan tersebut pun hancur hatinya dan khawatir, hingga ia pergi ke kuil untuk mendoakan orang yang dicintainya tersebut. Sang raja berdiam diri berjam-jam, memohon kepada Tuhannya dari relung hati yang dalam untuk bisa mengobati dan menyembuhkan kekasihnya itu. Karena kelelahan menangis memikirkan kekasihnya itu, raja pun tertidur. Dan ternyata Tuhan yang mendengar doanya pun berbicara lewat mimpinya. "Besok seorang tabib dari Tuhan akan datang ke kotamu. Ia punya obat untuk gadis itu." Esok harinya, raja pun pergi bersama para pengawalnya menuju gerbang kota untuk menunggu sang tabib. Hingga akhirnya datanglah dari kejauhan seseorang yang datang mendekat. Ketika orang itu semakin dekat, raja pun gemetar melihat sosok yang wajahnya bercahaya. Sosok sang tabib yang bercahaya pun menguasai dirinya, dan dia pun menangis sambil berkata, "Kini aku sadar bahwa engkaulah yang kucari, bukan gadis itu. Ia tak lain hanyalah sebuah dalih dan penyebab kebangkitanku sekarang." Raja menangis karena dia menemukan sosok pertolongan Tuhannya melalui sang tabib itu. Sang tabib kemudian dibawa ke istana, dan sang raja meminta agar dibiarkan bicara berdua dengan budak perempuan tersebut. Tabib pun berbicara lemah lembut kepada budak perempuan tersebut, meyakinkannya bahwa semua rahasia tentangnya akan dijaga. Kemudian sang tabib bertanya tentang masa lalu budak perempuan tersebut, asal-usulnya dan apa yang ia kerjakan sebelum raja membawa dirinya ke istana. Namun tidak ada perubahan berarti di nadinya. Penyakitnya masih belum bisa dideteksi. Sang tabib kemudian bertanya tempat-tempat yang pernah dikunjunginya. Hasilnya mengejutkan. Ketika bertanya tentang Samarkand, ternyata denyut nadi budak perempuan itu bertambah cepat. Alhasil, tabib pun bertanya tentang kota itu dan orang-orang yang pernah ditemuinya di sana. Akhirnya, dengan denyut nadi yang semakin kencang, budak perempuan tersebut menyebut nama seorang pandai besi di tempat dia bekerja selama beberapa tahun. Sang tabib akhirnya menemukan penyakitnya. Kepada sang raja, tabib berkata, "Ini penyakit hati, bukan tubuh. Dan untuk mengobati gadis ini, engkau harus mengikuti perintah-perintahku."
Penyakit tersebut rupanya bernama cinta. Raja pun mengiyakan permintaan tabib dengan sepenuh hati. Raja kemudian mencari orang pandai besi itu dengan menawari sejumlah uang dan tanah di negeri sang raja. Tergiur durian runtuh, orang pandai besi itu pun langsung meninggalkan keluarga, rumah, dan pekerjaannya untuk pindah ke kota yang baru. Dengan restu sang raja, pandai besi yang gagah itu kemudian dinikahkan dengan budak perempuan tersebut. Mereka kemudian tinggal bersama di istana raja. Selama 6 bulan menempuh hidup baru bersama, sang budak perempuan pelan-pelan sembuh dari sakitnya. Dan pada saat yang sama, sang raja menyuruh tabib agar membuat ramuan obat lain untuk diminum oleh sang pandai besi setiap hari. Obat itu supaya orang pandai besi tersebut pucat dan lemah hingga menjadi buruk rupa dan membuat sang istri tidak mencintainya lagi. Akhirnya, suatu hari orang pandai besi itu jatuh sakit sampai tidak pernah bangun dari tempat tidurnya dan akhirnya meninggal. Sementara budak perempuan itu terbebas dari belenggu cinta dan penyakit yang telah membuat hidupnya susah dan menderita kesakitan yang begitu panjang. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.